Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat uswatun hasanah kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta generasi setelahnya yang senantiasa menggenggam teguh Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, sekali lagi alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa ba'da subuh, alhamdulillah Allah telah melapangkan kita, memudahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk tholabul ilmi, untuk belajar bersama dalam rangka men-upgrade atau menambah ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, kuatkan kita untuk mengamalkannya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita masih membahas berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman, dan alhamdulillah pada Selasa ini kita sudah memasuki hadis nomor 49 dari kitab Sahih Bukhari Muslim bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling utama? Amal yang paling utama, Nabi bersabda, yaitu beriman kepada Allah. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad di jalan Allah. Dan sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji mabrur, haji yang diterima. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah tingkatan atau tingkatan amal yang paling utama. Yang pertama napa wau, yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah niki, yakin kepada Allah niki tentunya ada konsekuensinya. Jadi tidak cukup diucapkan dengan lisan saya beriman, atau mungkin hanya dengan hati tok meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga harus dibarengi dengan perbuatan, harus juga dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya kepada Allah, sebagaimana jika kita percaya kepada seseorang, maka apa yang orang itu perintahkan, apa yang orang itu larang, maka kita pun akan menurutinya. Begitu jika seseorang itu atau kita beriman kepada Allah, kita percaya, kita yakin kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita turuti. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Berikutnya, amal yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Jihad niku berusaha atau berjuang di jalan Allah, yaitu dengan tujuan meninggikan kalimatullah la ilaha illallah, sehingga kalimatullah la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi di muka bumi ini. Bentuk jihad atau bentuk perjuangan ini tentunya sangat bervariasi. Ada yang berjuang atau berjihad dengan hartanya, ada yang berjuang atau berjihad dengan ilmunya, ada juga yang berjuang atau berjihad dengan fisiknya atau keahliannya dalam berbagai hal, dan ada juga yang berjihad dengan keseluruhannya,
dan bahkan ada juga yang berjihad ya sampai dia tidak pulang atau tinggal nama atau gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah haji mabrur, haji yang diterima. Jadi tidak asal wis penting wis haji mboten, tapi haji ini harus benar-benar diupayakan, harus benar-benar diusahakan agar diterima. Yaitu dengan cara nopo, salah satunya adalah dengan melaksanakannya rukun-rukun haji. Nah, ini pembahasannya panjang, tentunya di kesempatan yang lain. Intinya rukun-rukun haji atau wajib hajinya harus terpenuhi. Kemudian seseorang itu berangkat haji harus dengan sesuatu atau harus dengan hal-hal yang halal ya, tidak tercampur dengan hal yang haram ya. Kemudian haji yang mabrur itu ya bisa juga diupayakan dengan apa niku ya, yang paling sederhana adalah menjaga fisik, menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan prosesi haji dengan sempurna. Insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhaji dan Allah berikan kita haji yang mabrur. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah bertanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Aku bertanya, budak yang bagaimanakah ya yang paling utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, budak yang paling baik menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak bekerja? Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau bisa membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian dari amalan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau memberhentikan kejahatanmu terhadap orang lain, karena hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, amal yang utama yaitu beriman kepada Allah dan berjihad ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat, budak yang paling utama, budak yang paling baik niku sing pripun ya? Budak niku hamba sahaya ya. Kalau di Arab niku insyaallah masih ada ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya budak yang paling baik ya itu adalah budak yang paling baik menurut pemiliknya ya, dan paling tinggi harganya. Maksudnya nopo, seandainya pripun nggih gambaran mudahnya, misalnya kita ngawula, kita bekerja kepada seseorang, maka kalau bos kita ya atau tuan kita itu menilai kita baik ya, oh bocah iki baik, berarti kita baik ngoten nggih menurut tuannya, dan harganya paling tinggi nih. Kalau budak ini kan bisa diperjualbelikan nggih, jadi sing regane larang, tentunya nggih parameternya budak sing regane larang niki nggih kuat, nyambut gawe ini sregep ngoten nggih. Terus apa niku, kalau mungkin kalau sebagai seorang muslim ya ibadahnya bagus, orang budak yang soleh, nah, dan lain sebagainya, tentunya yang baik menurut tuannya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, bagaimana kalau saya atau kita ini tidak bekerja, kita ini pengangguran, niku pripun? Apa pengangguran yus bene yus alhamdulillah turu ngono ae? Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan, jika kita tidak punya pekerjaan ya, jika kita pengangguran, maka bantulah orang yang bekerja. Artinya apa? Meringankan pekerjaan orang lain. Jadi misalnya ada
orang yang sedang bekerja berat, ngangkat-ngangkat batu nopo-nopo ngoten nggih. Kalau kita tidak punya pekerjaan, kita bantu, kita meringankan pekerjaan orang yang bekerja, atau bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Maksudnya nopo? Kita bekerja untuk orang yang nganggur. Nganggur dalam hal ini misalnya orang tersebut memang tidak mampu bekerja. Misalnya orang yang cacat, ngoten nggih, cacat bawaan atau cacat karena sesuatu hal sehingga dia tidak mampu bekerja atau tidak bisa bekerja, maka kita bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Intinya nopo? Membantu saudara kita, meringankan saudara kita, meringankan pekerjaan saudara kita, dan juga membantu kebutuhan saudara kita. Kemudian Rasulullah SAW ya berkenaan dengan pertanyaan sahabatnya yang berikutnya, ya, yaitu bagaimana jika kita tidak mampu melakukan sebagian dari amalan. Amal soleh ini kan banyak nih, ibadah ini kan banyak, sholat, puasa, apa niku, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah ini tanya, pripun kalau saya ini tidak mampu, misalnya mau sedekah, tidak ada yang mau disedekahkan, tidak ada harta yang akan disedekahkan, atau misalnya mau membantu orang lain, ya membantu orang lain, dilalah kok pas tidak mampu, pas mungkin badan rodok gregesen piye ngono. Nah ini pripun kalau kita tidak mampu melakukan suatu amalan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, hendaklah engkau memberhentikan kejahatanmu, ya, terhadap orang lain. Artinya nopo? Kalau kita tidak mampu atau belum mampu melakukan suatu amal soleh, amal kebaikan, maka hendaklah memberhentikan, menahan kejahatanmu, ya, terhadap orang lain, atau kejahilan lah. Artinya apa? Kita misalnya pengen menjahili ya saudara kita pengen berbuat jahat kepada saudara kita. Nah ini kita tahan, ya, kita tahan, ya, kita tidak melakukannya, ya, sehingga ya hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu. Jadi apabila kita memiliki, bahasa gampangnya itu, niat jahat, ya, kepada saudara kita, kemudian kita tidak melakukannya, kemudian kita menahan diri karena Allah, ya, karena Allah dan Rasulnya, itu juga bernilai sedekah untuk diri kita. Karena dengan begitu saudara kita aman dari kejahatan kita, dari kejahilan kita, ya, dan itu juga bernilai sedekah bagi diri kita. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling utama? Niki sama pertanyaannya, amalan apakah yang paling utama, tapi redaksi hadisnya berbeda, penanyanya juga berbeda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab sesuatu, ya, atau wahyu itu bersabda, ya, Rasulullah SAW itu bersabda itu biasanya beda orang itu beda, karena kebutuhan sahabat per sahabat itu beda, dan itu memang demikian, ya, karena Islam ini sempurna menyeluruh. Jadi di kemudian hari seperti di generasi kita pun juga beda orang itu beda, pertanyaannya sama tapi beda orang itu beda, tentunya kemampuannya beda, tenaga nih beda, gitu, kebutuhannya juga beda, sehingga dengan pertanyaan yang sama itu jawaban beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Kami lanjutkan. Niki Abdullah bin Mas'ud nih bertanya, amalan apakah yang paling utama? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi bersabda, berjuang pada jalan Allah, ya. Kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi, semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan Nabi.
Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini, amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Artinya nopo? Bagi Bapak Ibu ya rahimakumullah, yaitu apabila mampu ya, apabila kita mampu diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat wajib tentunya ya, tepat pada waktunya, itu merupakan amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tepat pada waktunya. Itu adzan, tinggalkan semua pekerjaan, pergi melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat ya. Ini merupakan amal yang paling utama. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada orang tua, apabila kita Allah beri kesempatannya untuk berjumpa ya dengan kedua orang tua kita, atau salah satunya masih hidup di dunia ini dalam keadaan tua, dalam keadaan renta mungkin ngoten nggih. Kemudian kita napa niku membawanya ya dalam tanggungan kita ya, kita mengurusnya karena Allah, itu pahalanya sangat besar ya. Seperti yang masyhur itu adalah kisah Wais al-Qarni, orang yang tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di langit, dan salah satu amalan yang beliau miliki itulah bakti beliau kepada ibunya ya. Beliau Wais al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian amal yang paling utama di sisi Allah yang berikutnya adalah berjuang pada jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Nah niki Bapak Ibu rahimakumullah, jihad niki nggih, jihad atau jihad yang akbar, yang paling besar niki perang ya. Perang lah perlu sampai mati ngoten nggih. Itu masih lebih utama birrul walidain. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, ada seorang pemuda yang datang kepada beliau ingin ikut berjihad, ingin ikut berperang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih ada? Masih hidup? Kemudian pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, masih ada. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, pulanglah, rawatlah kedua orang tuamu atau salah satunya ya. Artinya nopo? Birrul walidain atau berbakti kepada dua orang tua atau salah satunya ini lebih didahulukan, lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ya daripada jihad fi sabilillah. Tapi tentunya ini melihat keperluan ya, keperluan artinya seberapa pentingnya, seberapa perlunya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, birrul walidain ini nggih berat ya, apa niku merawat atau mengasuh ya, atau napa niku membawa kedua orang tua kita atau salah satunya di bawah naungan kita, di bawah pemeliharaan kita, niku nggih butuh kesabaran yang besar, butuh kesabaran yang besar. Apalagi semakin tua semakin lemah fisiknya, semakin napa niku minta dilayani, nah, minta didengarkan. Kadang orang tua niku ngoten nggih, kan biasanya pengennya mboten kata, tapi kita sebagai anak niku kadang cuma duduk ngoten nggih. Niku wong tua niku atau orang tua itu sudah bercerita ngalor ngidul duwowo, kadang niki lek kula nggih iki didelok ibuku ngono ya. Ini namung anak itu namung meneng ngoten niku, orang tua niku cerita sampai suwi sampai ngrungokne tok ngoten nggih. Mengisahkan kisahnya beliau ya, mulai dari muda begini dan begituan. Niku memang harus belajar menjadi pendengar yang baik, pendengar yang sabar ngoten nggih. Soalnya niku tuwa ndak pedot-pedot. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya
Aku bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Ya. Kalau tadi amalan yang paling utama, ini sebaliknya. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menganggap ada yang sebanding dengan Allah, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Niki yang pertama niki adalah syirik. Dosa yang paling besar niku syirik. Syirik itu yaitu menganggap ada yang sebanding dengan Allah. Artinya ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini ada kekuatan yang tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syirik. Padahal apa? Padahal Allah yang menciptakan kita. Kita meyakini sesuatu itu memiliki kekuatan atau sesuatu itu memiliki balak. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu, atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan tentang hal itu. Itulah yang disebut dengan syirik, atau mudahnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa yang paling besar, dan apabila itu terbawa sampai mati, ya, itu adalah dosa yang tidak diampuni, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu berbuat syirik, menyekutukan Allah, kemudian terbawa kesyirikan itu sampai dia meninggal, maka diharamkan baginya surga. Kemudian dosa yang paling besar berikutnya adalah sesungguhnya dosa demikian itu memang besar. Kemudian apalagi Nabi bersabda, kemudian engkau membunuh anakmu karena bimbang dia makan bersamamu. Jadi membunuh anaknya sendiri. Karena apa? Karena bimbang, karena ragu, karena nggak yakin. Nah, kingko bocah kingko atau anakku kingko rezekine piye? Engko jangan-jangan menggerogoti wong tuane tok. Jangan-jangan cuma napa niku njaluk neng wong tuane tok. Iki lagi daripada engko membebani saya, terus tak bunuh pisan ae. Ini naudzubillah min dzalik. Ini merupakan doa yang sangat besar. Bapak Ibu rahimakumullah, di sela-sela banyak orang di dunia ini menginginkan punya anak, ya. Bahkan orang yang belum punya anak, ya, itu rela menebus ratusan juta Bapak Ibu, itu agar dia punya anak. Mereka rela berusaha sedemikian rupa, mengeluarkan hartanya yang banyak ratusan juta, hanya pengen punya anak, hanya pengen punya momongan yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kalau sudah punya anak kemudian dibunuh karena takut membebani, ini merupakan dosa yang sangat besar, karena anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizkinya, ya, rizkinya anak ini Allah yang menjamin, bukan kita. Kita tuh menggiliwat, bahasanya giliwat. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Nek jatahe pancen akeh, ya bagaimanapun akan sampai akeh. Kalau jatahnya memang sedikit, bagaimanapun juga pasti akan sampai pada yang sedikit. Dan pada keduanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak itu seharusnya disayangi, dididik dengan baik, ya, sehingga kelak menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Demikian seharusnya. Ini berikutnya, dosa besar, ya, yang paling besar adalah jika engkau berzina dengan istri tetanggamu, tonggone. Zina niku dosa napa mboten? Dosa nggih. Tapi niki zina karo bojone tonggone. Nah, niki dosane gede banget nih. Rumput tetangga lebih hijau. Niki zinane wis dosa gak karo tonggone pisan. Karena napa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Lah niki bojone tonggone malah diselintun. Auzubillah min dzalik. Ini dosanya sangat besar. Artinya menyelisihi
ya, perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, katanya ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Ada 3 perkara, yaitu menyekutukan Allah, ya, syirik, menghardik kedua ibu bapak, dan bersaksi palsu atau kata-kata palsu. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi sedang bersandar lalu duduk. Nabi terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata, semoga Nabi berhenti dari menyebut hadis tersebut. Karena para sahabat ini merasa takut, ya, merasa takut akan terjerumus kepada dosa-dosa besar. Yang pertama niki jelas tidak bisa ditawar, yaitu dosa yang paling besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah harga mati. Barang siapa yang syirik kemudian terbawa kesyirikan itu sampai mati, maka diharamkan baginya surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan kesyirikan, ya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini dosa besar yang berikutnya disebutkan yaitu menghardik kedua orang tua, ya. Menghardik ini kenapa? Ngusir. Jadi kedua orang tuanya atau salah satunya itu diusir, napa niku, yo bahasane itu ndak diupeni lah, ndak diupeni. Nah, ini merupakan dosa yang besar. Kemudian bersaksi palsu atau kata-kata palsu, lek ditekoni niki mesti ngapusi, diminta persaksiannya mesti ngapusi. Misalnya tentang pengadilan ngoten niku nggih, sakjane nyolong diomongne ndak nyolong, atau sebaliknya ndak nyolong diomongne nyolong. Nah, ini merupakan napa niku fitnah, fitnah niki dosa yang sangat besar, memfitnah seseorang yang tidak melakukan hal itu. Jadi niki kita harus berhati-hati dalam bersaksi, dalam memberikan persaksian kita, katakan dengan sebenarnya, karena niki urusannya mangke panjang. Berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang dosa-dosa besar. Nabi bersabda, menyekutukan Allah, jelas nih, menghardik kedua ibu bapak, membunuh, dan berkata dengan kata-kata palsu. Nah, ini menguatkan, ya, kedua hadis di atas, ya. Ini sudah lengkap. Jadi syirik, ya, menghardik kedua ibu bapak atau salah satunya, kemudian membunuh, ya, membunuh dan berkata dengan kata-kata palsu. Membunuh di sini adalah membunuh dengan seenaknya, artinya tidak dengan membunuh yang hak, membunuh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuruti hawa nafsu, ngoten nggih. Nesu bunuh, tidak cocok bunuh. Nah, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau membunuh, ya, dengan haknya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, itu boleh. Misalnya dalam peperangan, atau misalnya menuntut kisos, ya. Menuntut kisos itu pembalasan yang sepadan. Dibunuh juga harus dibunuh juga, buatan di penjara, ya. Nah, dibunuh gitu, pembunuh, ya, dibunuh ganti. Nah, ini boleh, memang demikian. Berikutnya tambah setunggal, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan kamu, yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bersabda, 1. Menyekutukan Allah, ya, jelas tadi syirik. 2. Melakukan perbuatan sihir. Jadi melakukan perbuatan sihir niki identik dengan bekerja sama dengan jin atau bekerja sama dengan syaitan. Niki melakukan perbuatan sihir, dan ini merupakan kesyirikan juga. Yang ketiga, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak.
Nanti niki kula baleni malih, yaitu membunuh dengan hawa nafsu, tidak dengan aturan atau tidak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang keempat, memakan harta anak yatim, ya. Jadi di dalam harta kita, ya, di dalam harta kita apabila sudah mencapai nisabnya, itu ada hak anak yatim yang kita keluarkan dalam bentuk zakatnya. Apabila ini tidak kita keluarkan, zakat yang merupakan hak anak yatim ini tidak kita keluarkan, tidak kita bayarkan, maka ini juga merupakan hal yang membinasakan, ya, hal yang membinasakan, yang menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat niku pripun? Dilaknat niku dibenci ngoten nggih. Lek misale kula benci dengan seseorang, nah niku ketemue ogah Gusti dang-dangi ngoten nggih. Kon ngalih arep mlebu ndak oleh. Nah ini naudzubillah min dzalik, ini kalau manusia aja seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melaknat, ya naudzubillah min dzalik, ini pripun badhe mlebet surga ndak boleh. Mau ketemu dengan Allah, Allah tidak kersa. Naudzubillah min dzalik. Jadi sangat berat ya. Kemudian berikutnya yang kelima, memakan harta riba. Memakan harta riba. Niki riba niki pada zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah sudah merajalela. Sampai-sampai riba ini napa nggih? Namanya kalau zaman sekarang itu diganti dengan nama yang indah, nama yang napa niku menggiurkan. Napa niku? Namanya riba zaman sekarang napa? Bunga, kembang. Nah, jadi riba ini diolah sedemikian rupa, ya, namanya dibikin indah sedemikian rupa menjadi bunga. Padahal ini adalah sesuatu yang membinasakan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW mengumumkan perang, ya, kepada para pemakan riba. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari harta riba. Kemudian berikutnya yang keenam, lari dari medan pertempuran. Jadi apabila seseorang itu ikut berjihad, ikut perang, ya, ini dilarang untuk lari, dilarang untuk mundur. Harus berperang menghadapi musuh. Pilihannya hanya dua. Yang pertama itu menang, ya, atau yang kedua itu mati syahid. Jadi iskariman mut wa mut syahidan. Jadi hidup mulia atau menang tadi Allah beri kemenangan, atau mati syahid. Tidak boleh lari dari medan perang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memfitnah perempuan-perempuan yang baik, yaitu yang bisa dinikah serta menjaga martabat dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat, serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dengan fitnah melakukan perbuatan zina. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini memang Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatan mereka. Kita, ya, sebagai seorang laki-laki atau siapapun ini tidak boleh memfitnah atau menuduh sembarangan seorang wanita itu berzina. Kalau belum benar-benar kita tahu ada saksinya di depan mata, ini pancen benar-benar zina, itu tidak boleh menuduh, karena ini termasuk hal yang membinasakan. Belum terbukti sudah dituduh, belum terbukti sudah dituduh berzina. Nah ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menuduh seorang wanita itu sembarangan melakukan zina. Laki omong-omongan mana wis zina gimana? Nah, ini dilarang. Ini termasuk hal yang membinasakan. Harus berhati-hati, harus dihadirkan saksinya, ya. Atau kalau perlu kita, bukan kalau perlu nggih, naudzubillah min dzalik, tidak usah. Masuk ngono arti delok bener susah nggih. Terus kecuali kita tahu sendiri atau memang ada saksinya yang benar-benar mengetahui perbuatan itu, baru ya itu boleh. Kalau hanya menuduh dengan perkiraan, dengan persangkaan, ini dilarang, termasuk hal yang
membinasakan, bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-55. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memberi kita kelapangan untuk senantiasa thalabul ilmi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaganya hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran bersama kita pada Selasa pagi pada subuh ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى